mari masuklah, mari masuklah. Ya ada terang, ya lihatlah ada terang yang menerangi jalan kita. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan. Memanglah pujian gembira. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-12, di mana bacaan pertama diambil dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11, dan bacaan Injil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 40 atau 41. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, perkataan badai menjadi perhatian utama. Kalau bahasa Batak itu disebut haba-haba. Sebab dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 1 dikatakan, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kesan pertama sungguh mengerikan, menakutkan. Siapa yang tahan dengan badai? Tetapi Tuhan justru menjawab Ayub dari badai. Memang dalam kitab suci ada dua pengertian badai. Pertama, kata badai dalam Yesaya pasal 40 ayat 24, pasal 41 ayat 15, dan kitab Yunus pasal 1 ayat 13, badai adalah tanda penghakiman ilahi, di mana di situ sering dikatakan Tuhan lagi marah atau Tuhan tidak suka, lalu dibuat dengan tanda badai atau petir atau angin kencang dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, badai juga bisa berarti tanda kehadiran Allah. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 24, 2 Raja pasal 2 ayat 1 dan ayat 11, dan Mazmur 29. Saudara-saudara terkasih, Ayub telah sekian lama menderita. Dulunya kaya, banyak ternaknya, tetapi habis diluluh lantakkan oleh penjahat. Dan api. Pun anak-anaknya mati ketika mereka sedang makan dan minum di rumah saudaranya. Tiba-tiba angin puting beliung datang dan menghancurkan rumah tempat mereka makan, dan mereka pun mati. Melihat kejadian atau peristiwa yang menyedihkan ini, Ayub tak percaya lagi kepada Tuhan. Ayub berkata, "Aku tidak dapat percaya bahwa Allah sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernapas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan." Mengerikan memang. Justru Ayub mengatakan, dia kenyang, bukan kenyang dari lapar, tapi kenyang dengan kepahitan, penderitaan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi suatu kali Tuhan datang menampakkan diri kepada Ayub dengan berkata, "Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Saudara-saudari, apa artinya itu? Tuhan mau menyelidiki pemahaman Ayub tentang penciptaan untuk memperlihatkan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Saat Tuhan mencipta, Ayub belum ada di dunia ini. Maka Ayub pasti tak mengerti apa artinya penciptaan. Hanya Allah yang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mengatur alam ciptaannya.
Saudara-saudari, dalam bacaan Injil dikisahkan para murid ketakutan ketika mereka bersama Yesus naik perahu menyusuri danau. Dan waktu itu Yesus tidur. Pada saat Yesus tidur, dikatakan angin taufan yang dahsyat datang dan air masuk ke dalam perahu. Para murid ketakutan, cemas, dan akhirnya mereka membangunkan Yesus dengan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, apa yang terjadi? Yesus menghardik angin itu dan menjadi reda, dan danau kembali menjadi teduh sekali. Dan Yesus berkata sambil menegur para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Menurut hemat saya, baik pengalaman Ayub maupun para murid sepertinya mirip. Ayub ketika mengalami banyak penderitaan, dia merasa Tuhan diam, atau Tuhan nyaris tidak ada, atau Tuhan tidur. Tuhan tidak peduli kepada Ayub. Anaknya mati, hartanya juga habis, istrinya juga marah-marah kepada Ayub. Tapi Ayub tetap bertahan, walaupun ia sendiri juga hancur-hancuran menderita. Dia tidak seperti manusia lagi. Para murid juga mengalami hal yang sama. Mereka sudah hadir bersama dengan Allah dalam diri Kristus. Tapi mereka juga mengatakan, Allah tidur, Yesus tidur. Dalam ketakutan itu, mereka malah menegur Yesus, "Engkau tidak peduli kepada kami, bahwa kita akan binasa." Dan Yesus menunjukkan kemahakuasaan Allah hanya dengan menyapa angin dan air, semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi teduh. Disinilah mau dikatakan kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah terhadap ciptaannya. Allah mengatasi segalanya. Kita di bawah Allah. Kita harus tunduk kepada Allah. Karena itu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari perikop ini? Pertama, kita harus peka dengan kehadiran cinta, kuasa, dan kedaulatan Tuhan dalam hal yang sederhana dan dari peristiwa alam. Kita diajak oleh Tuhan melihat kembali kasih Tuhan yang tiada taranya. Kita diajak untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang mengukur diri kita, pikiran kita. Kita diajak untuk tidak melihat diri lebih hebat daripada orang lain. Kedua, kita harus melihat diri sebagai insan, manusia yang lemah, sehingga kita membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, menyandarkan diri kepada kemahakuasaan Tuhan, bukan kepada diri sendiri, kepada harta, jabatan, atau kuasa-kuasa lainnya. 3. Andaikan terjadi bencana alam yang menghancurkan alam dan banyak nyawa yang hilang, lalu apa mau kita katakan? Apakah Allah berhenti? Apakah Allah diam saja? Apakah Allah tak berkuasa atas ciptaannya? Tentu tidak. Alam sudah ada pada alurnya sendiri. Alam sudah ada hukumnya. Maka alam tak bisa dilawan. Alam tak bisa dirusak. Tapi apa yang terjadi? Manusia mengeksploitasi alam habis-habisan sehingga ekosistem atau keseimbangan di dalam alam itu sendiri sudah terganggu. Jadi, kalau ada bencana alam, itu bukan dari Allah. Tapi sebahagian besar adalah karena perbuatan manusia sendiri. 4. Coronavirus 19 belum turun dan belum melemah.
Varian Alpha atau varian awal corona belum selesai, sudah datang lagi virus corona yang baru, varian Delta, yang katanya lebih cepat menular. Disebut B16172, yang menular 60% lebih tinggi. Dan dalam 6 bulan sudah menyebar ke 60 negara. Dan sekarang ada di tanah air kita, di Kudus, di Bangkalan. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan tidak diam. Tapi Tuhan barangkali kemungkinan besar meminta partisipasi kita lewat dan dalam iman untuk bekerja sama dengan Tuhan menghentikan virus ini dengan cara melaksanakan prokes, protokol kesehatan. Allah saat ini meminta kita bermati raga. Bermati raga artinya bertahan dalam ketidaksenangan, dalam ketidaknyamanan. Bertahan untuk lebih banyak di rumah. Bertahan untuk tidak pergi bergerombol. Bertahan untuk tidak bertemu dengan banyak orang di mana kita sukai. Apakah di tempat pariwisata, apakah di tempat-tempat hiburan, apakah di pasar, di mal dan sebagainya. Berapa lama? Sampai kita bosan? Iya. Dan kita tidak tahu berapa lama. Sekali lagi, Allah tidak diam. Allah tidak tidur. Justru disinilah terletak kemahakuasaan Allah. Kemajuan medis dan alat-alat kedokteran rupanya harus tunduk kepada Tuhan. Penyebaran virus ini hanya bisa diselesaikan dengan iman. Sebab kalau kita punya iman, maka kita dapat melaksanakannya penuh kesadaran dan penuh kesabaran. Bermati raga. Lebih baik kita mematikan raga kita supaya rohani kita makin hidup dan makin bangkit. Percaya kepada Tuhan berarti percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Mari kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Selamat merenungkan. Shalom.